Universitas Airlangga akhirnya merilis jadwal pendaftaran KIP kuliah di jalur mandiri. PPMB UNER telah merilis poster berkaitan dengan kapan pendaftaran jalur KIP kuliah, kemudian kapan seleksinya dan kapan hasil seleksi ini dapat diketahui. Di video sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa ada slot kuota yang lumayan lah di jalur mandiri UNER untuk pelamar KIP kuliah, yakni rektor menyampaikan sekitar 200 sampai 300, dan kuota KIP kuliah di UNER kalau dijumlahkan SNBP dan SNBT pelamar yang keterima itu sisanya masih lumayan banyak, dan kansnya bisa jadi kuota KIP kuliah di jalur mandiri UNER bisa lebih dari 300. Tentu bergantung dengan jumlah pelamar dan berdasarkan kualifikasi kriteria kemampuan teman-teman yang mendaftar KIP kuliah di UNER, kira-kira qualified atau tidak, kira-kira berdasarkan penilaian tim seleksinya layak atau tidak untuk kemudian bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, terutamanya di kampus ternama sekelas Universitas Airlangga. Nah, jadwal pendaftarannya ternyata sudah buka per 20 Juni 2024. Silahkan teman-teman yang sudah punya akun bisa langsung mendaftar. Jadi 20 Juni sampai 21 Juli 2024 ada rentang waktu sekitar kurang lebih 1 bulan. Cukup panjang pendaftarannya, tentu dengan pertimbangan bahwa harapannya banyak teman-teman yang mencoba mendaftar di jalur mandiri reguler tes tulisnya UNER. Kemudian seleksinya dengan ujian tulis ya, tidak bisa pakai skor UTBK, yakni 26 sampai 27 Juli. Tesnya di UNER, tidak online. Online hanya berlaku dulu waktu COVID-19 melanda. Dan setelah itu UNER selalu menyelenggarakan ujian tulis langsung di kampusnya di Universitas Airlangga, dan pengumuman hasil seleksi akan diketahui 31 Juli. Kemudian berkaitan dengan materi ujiannya, seperti tahun-tahun sebelumnya, UNER ada TKA-nya dan ujian berkaitan dengan prodi yang dipilih. Kalau saintek ya saintek, kalau sosum ya ada ujian sosum, TPA dan TKA, tes potensi akademik dan tes kompetensi akademik ya. TKA-nya saintek, TKA-nya sosum, bergantung pilihan jurusan kalian masing-masing. Kemudian yang perlu diketahui juga teman-teman yang kemarin mungkin sudah mendaftar di UNER di jalur mandiri lainnya, tetapi kalian pelamar KIP kuliah ya, jalur mandiri lainnya itu silahkan dicoba. Tetapi kalau pengen dapat KIP kuliah, jalannya hanya dengan mendaftar di jalur mandiri reguler yang dibuka ini. Artinya kan ada banyak jalur di UNER yang telah dibuka, ada UTBK, ada tulis, ada kemitraan dan lain-lain. Dan tambah lagi reguler KIP kuliah ini, maka teman-teman yang sudah mendaftar kemarin itu kalian hanguskan boleh, kalian ikuti boleh, tapi kalau pengen dapat KIP kuliah kalian harus keterima di jalur mandiri yang ini, bukan jalur mandiri yang kemarin-kemarin. Kayak yang ITS kemarin kan ya, ITS itu KIP kuliahnya di jalur mandiri beasiswa, tidak di jalur mandiri kemitraan atau yang reguler yang saat ini sedang dibuka. Kecuali nanti ada kebijakan lain lah ya, masih ada kuota sisa banyak, barangkali yang reguler yang memang punya KIP kuliah atau KIP SMA bisa ditawari, tetapi tentu kuotanya akan sangat sedikit. Nah, kalau UNER ini difokuskan pelamar KIP kuliah di jalur mandiri ini saja. Biaya pendaftarannya gratis atau bayar? Kalau merujuk pada tahun-tahun sebelumnya gratis ya teman-teman. Jadi silahkan nanti dicoba. Yang bisa daftar adalah yang sudah punya akun, sudah mendaftar di website KIP kuliah, punya kartu pendaftaran KIP kuliah dan formulir pendaftaran KIP kuliah. Kemudian hanya bisa milih program studi satu saja ya, terserah itu S1, D4 atau D3. Sayangnya hanya ada 30 program studi yang ditawarkan untuk KIP kuliah, dan ini relatif lebih banyak ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada beberapa jurusan favorit yang tidak bisa ditawarkan, misalnya kedokteran gigi, itu kan tentu berbiaya mahal sehingga kemudian tidak ditawarkan, atau banyak jurusan-jurusan favorit lain yang tidak ditawarkan karena memang persebarannya sudah cukup banyak ya di SNBP dan SNBT, sehingga perlu pemerataan untuk beberapa program studi yang memang
pelamar KIP kuliah yang diterima di SNBP dan SNBT di prodi tersebut masih sedikit. Untuk FMIPA ini ya, matematika, kimia, biologi, fisika, ini ditawarkan semua. Kemudian ada FTTM, rekayasa nanoteknologi, ilmu politik, studi kejepangan, kedokteran hewan masih ditawarkan di FIKIA Banyuwangi, EKIS, ekonomi Islam, IIP, S1 IIP, antropologi, bahasa dan sastra Indonesia, sosiologi. Kemudian kesehatan masyarakat FIKIA Banyuwangi juga masih ditawarkan, ilmu sejarah, teknologi hasil perikanan, fisika, aquakultur. Aquakultur ini biasanya mudah ya teman-teman. Atau teknologi hasil perikanan biasanya mudah ditembus bocorannya, karena saya alumni UNER jadi tahu sedikit. Kemudian S1 aquakultur FIKIA Banyuwangi, sarjana terapan teknik informatika. Wah, ada teknik informatika sekarang ya. Kemudian sarjana terapan perbankan dan keuangan. Ini menarik ya, teknik informatika. Kemudian sarjana terapan manajemen perkantoran digital, sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol. Kemudian Batra, pengobatan tradisional, destinasi pariwisata, manajemen perhotelan, kemudian kearsipan dan informasi digital, teknologi veteriner, teknologi kesehatan gigi, kemudian D3 keperawatan dan D3 bahasa Inggris. D3 keperawatan kayaknya tidak di kampus UNER Pusat ya. Jadi 30 program studi ini masih menarik lah, walaupun beberapa jurusannya terlihatnya kalau kalian underestimate kelihatannya kok ini aja prodinya. Tapi ini UNER loh ya, Universitas Airlangga. Kalau menurut ranking QS terbaru dia skornya sekitar 300-an dunia, atau kalau di Indonesia nomor 4 se-Indonesia. Jadi jangan underestimate gitu, seolah-olah jurusannya kok ini nggak ada kedokteran, nggak ada kesehatan masyarakat, nggak ada kebidanan. Intinya inilah yang dipersembahkan UNER untuk teman-teman yang pengen berjuang keterima di Universitas Airlangga, menjadi mahasiswa Universitas Airlangga dan dapat KIP kuliah. Keuntungannya tadi ya, ini seleksinya sesama pelamar KIP kuliah. Kalau pelamar KIP kuliah diadu sama yang lain, saya yakin yang lolos ya pintar-pintar doang. Kalau pintar-pintar doang, yang KIP kuliah itu biasanya di bawah 10% kalau di UNER itu ya, yang bisa lolos. Di kampus lainnya mungkin bisa 20%, bisa 30%. Kalau UNER, ITS, UGM itu sudah sedikit sekali yang bisa lolos. Dan ini dibuat jalur khusus memang untuk memfasilitasi teman-teman KIP kuliah. Itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan KIP kuliah di UNER. Tutorialnya semoga nanti malam tidak tidur.